memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberikan nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan untuk kami. Kami akan memulai ibadah ini pakai mulut, lidah, hati, dan telinga kami untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu Kak Ana. Selamat hari Minggu Kak Emi. Ayo adik-adik, gimana kabarnya minggu ini? Luar biasa pastinya kan Pasti Kak? masih luar biasa memuji Tuhan, amin. Amin. Yang sudah siap untuk memuji Tuhan, yang duduk manis, yang sudah pakaiannya bagus. Yuk, Wow. kita mau siap-siap untuk beribadah. Tangannya dilipat. Kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang luar biasa Engkau berikan bagi kami. Kami masih bisa beribadah, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat ibadah hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Roh Kudus yang memimpin ibadah kami ini. Tuhan, kami berdoa buat setiap peralatan yang kami pakai, bahkan media Tuhan, Engkau berkati, kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, ibadah pada hari ini kami serahkan kepadamu. Kami percaya Roh Kudus bekerja di setiap rumah kami masing-masing. Saat kami menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, kuasa Tuhan bekerja bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang sudah siap beribadah sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita mau memuji Tuhan, mau bersuka cita bagi Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang Amin. benar. Tapi Dan Kak, semua bangkit berdiri Oh dulu dong iya. Kak, biar semangat. kita ajak adik-adik bangkit berdiri. Yuk, ayo bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Ayo semangat bangkit berdiri. Karena Tuhan Yesus pokoknya kita adalah Carang-carangnya itu sama dengan ranting-rantingnya. Betul, Kita ada Kak. di tubuh yang benar, yaitu tubuh Kristus. Kita mau bersuka cita yuk adik-adik. Semua bertepuk tangan memuji Tuhan. Yesus pokok dan kita adalah carang-carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Katakan sekali lagi, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus, Yesus
dalam Tuhan, kita akan berbuah yang lebat, Amin. berbuah yang Manis. buah-buah kita akan dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita, karena kita akan jadi apa Kak? Berkat bagi banyak orang. Haleluya. Adik-adik masih mau bersuka cita? Amin. Amin. Kita masih bersuka cita karena kita mau daki gunung yang tinggi, bahkan menyelam sampai samudra. Di sana Tuhan ada. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan memuji Tuhan. Katakan yuk. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput luas membentang. Yesus beserta. Ku terbang, terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau pun ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi kita katakan, ku mau daki-daki. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Cinta mau terbang, ayo. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau pun ada. Di suka kau ada. Saat kita sedih, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Katakan, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau pun ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesus. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Haleluya, haleluya, Haleluya. Wah, semua luar biasa, Luar Kak. biasa. Karena Yesus Tuhan. ada selalu bersama kita Yes, kan, Kak. amin. Yuk, adik-adik kita mau siapkan hati kita, semua silahkan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau sungguh-sungguh mempersembahkan pujian, penyembahan kita, hidup kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, amin. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Dia karena Dia layak terima hormat dan pujian kita. Dia layak kita agungkan, Dia layak kita sembah. Dia memberi segalanya bagi hidup kita. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada dalam setiap kami. Kami mau Tuhan Kau ambil alih dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan.
depan yang cemerlang. Di dalam tangan-Mu ada pengharapan. Di dalam tangan-Mu ada rancangan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bawa hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Benar Tuhan, ambil alih seluruh hidup kami, ambil alih seluruh masa depan kami, ambil alih semua cita-cita kami Tuhan. Karena kami tahu di dalam tangan-Mu Tuhan ada pengharapan, ada masa depan yang penuh harapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah Engkau yang layak ditinggikan. Bagi-Mu segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami ingin memberikan persembahan. Berkati orang tua kami dan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Oh, 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 aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semua baik ya? Nah, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita bersatu dulu dalam doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Buat hari ini Tuhan, kami masih bersyukur, kami bisa Tuhan mendengar firman Tuhan, kami masih bisa beribadah, semua karena kebaikan Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan, ajari kami untuk duduk diam, dengar-dengaran, biar Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi kami, supaya kami bisa mengerti, bukakan telinga rohani kami, supaya kami bisa mengerti Tuhan Yesus dan kami dapat mendengar. Terima kasih buat firman-Mu, jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang punya kasih, anak-anak yang suka mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau dengar cerita firman Tuhan dalam nama Yesus, amin. Nah, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, semuanya buka Alkitab ya. Kita buka Alkitab di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Nah, Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Di situ dikatakan ke-10 orang kusta. Ini pernah juga kan, kakak juga yang bawa cerita ini bulan lalu ya. Jadi masih ingat kan adik-adik? Nah, di situ dikatakan 10 orang kusta. Ke-10 orang kusta itu artinya apa ya? Kita baca yuk. Dari ayat 11 ya, sama-sama dibuka Alkitabnya, kita baca. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Maksudnya di sini menemui Yesus ya. Yesus kan lagi perjalanan dari Yerusalem ke Galilea, dari Yerusalem. Nah, dari perbatasan Samaria dan Galilea. Jadi Yesus lagi pergi jalan ke sana di perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Yesus ada di sana, ada 10 orang kusta yang datang untuk menemui Yesus. Tahu kan penyakit kusta itu apa? Penyakit kusta itu adalah penyakit yang bisa menular. Penyakit yang bisa menjangkit ke orang lain, kayak virus gitu ya. Dibilang di situ apa? Mereka tinggal berdiri agak jauh menemui dia. Yang 10 orang kusta ini menemui Yesus. Karena mereka tahu kalau mukjizat itu ada sama Yesus. Karena yang bisa menyembuhkan penyakit kusta itu hanya Tuhan Yesus. Enggak ada obatnya ditemukan dimanapun. Jadi hanya ada mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan bagi mereka supaya penyakit kustanya sembuh. Penyakit kusta itu penyakit yang mengerikan.
Nah, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Dalam perjalanan nih, ke-10 orang kusta ini sembuh. Tahir itu artinya sembuh ya. Mereka tahir katanya. Jadi tahir itu sembuh. Ke-10 orang kusta ini sembuh. Yang buat sembuh siapa? Tuhan Yesus. Makanya mujizat yang Tuhan lakukan sama orang itu adalah menyembuhkan penyakit kustanya. Nah, dibilang di ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil apa? Memuliakan Allah. Jadi 10 orang sembuh, 10 sembuh, tapi hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus memuliakan nama Tuhan Yesus. 10 ya, hanya 1 orang yang berterima kasih. Jadi kemana ke-9-nya? Mereka udah sembuh, udah pergi aja. Mereka bukannya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, bukannya bersyukur karena udah sembuh penyakitnya. Nah, yang satu ini dia memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Malah dia tersungkur, tahu ya tersungkur adik-adik. Dia sujud sama Tuhan Yesus karena dia sembuh. Dia bahagia banget, dia senang, dia happy. Jadi dia memuliakan nama Allah. Memuliakan nama Allah artinya bersyukur. Dia berterima kasih kalau penyakit dia bisa sembuh. Dengan suara nyaring katanya, berarti dia memanggil, "Yesus, terima kasih, penyakit udah sembuh." Mungkin seperti itu ya, karena dia suaranya kuat dibilang di situ. Dan dia sujud di kaki Yesus dan mengucap syukur. Mengucap syukur itu artinya berterima kasih. 1 orang loh ya, bukan 10 orang. Tadi dibilang di situ 10 orang yang sembuh, tapi hanya 1 orang yang bersyukur. Hanya 1 orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk memuliakan nama Tuhan. Dia datang, dia berterima kasih. Dia bersyukur kepada Tuhan karena dia sembuh dari penyakitnya. Nah, kan dibilang di ayat 18, "Tidak adakah di antara mereka yang kembali kepadaku untuk memuliakan namaku?" Karena Tuhan melihat ke-9 orang itu tadi langsung pulang aja. Bukannya dia berterima kasih, tapi ada 1 orang, dia orang asing. Orang Samaria sama orang Yahudi itu, mereka tidak pernah bersatu. Jadi orang Samaria yang sembuh ini, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia berterima kasih, makanya dikatakan orang Samaria adalah orang yang baik hati. Tahu bersyukur, padahal dia orang asing loh. Di Alkitab dibilang dari ke-10 orang itu hanya ada 1 orang asing katanya. Nah, lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, artinya apa di situ adik-adik? Kita belajar tentang orang kusta, penyakit kusta ya. 1 orang kusta yang kembali percaya kepada pemberi mukjizat. Siapa itu yang pemberi mukjizat? Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa memberikan mukjizat kalau itu tidak seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkehendak, mukjizat itu tidak akan terjadi. Nah, orang kusta yang kembali fokus pada pemberi mukjizat. Karena Tuhan Yesus punya mukjizat. Dimanapun dicari, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kusta. Tetapi mereka datang kepada Tuhan Yesus, penyakit kustanya sembuh. Nah, 10 orang kusta ini semuanya sembuh. Hanya 1 yang datang bersyukur, berterima kasih, bilang sama Tuhan Yesus, "Terima kasih kalau aku sudah sembuh." Hanya 1 orang. Dia itu adalah orang Samaria. Nah, kenapa kita harus belajar ke-10 orang kusta ini? Kita diajari untuk tahu bersyukur. Kita diajari untuk tahu berterima kasih. Jadi kalau adik-adik pernah demam contohnya atau sakit apapun, tiba-tiba sembuh karena dia berdoa. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus, karena tadi udah berdoa kan? Nah, itu artinya tujuannya supaya kita mengerti apa artinya memuliakan Allah. Apa arti memuliakan Allah dan benar-benar menghargai bahwa pemberi mukjizat lebih berharga dari mukjizat. Ngerti ya? Pemberi mukjizat lebih berharga daripada
mujizat. Pemberi mujizat adalah Tuhan Yesus. Yang mengalami mujizat adalah orang yang sakit contohnya. Berarti yang paling berharga itu adalah Tuhan Yesus daripada mujizatnya. Itu artinya ya, karena agak rumit kan bahasanya kan. Dibilang di sini pemberi mujizat lebih berharga dari mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Nah, berarti yang pemberi mujizat adalah Tuhan Yesus, yang mengalami mujizat adalah orang yang yang sakit, yang sudah sembuh. Nah, 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus itu hanya 1 orang yang bersyukur. Itu adalah orang Samaria. Jadi kita diajarin di sini untuk bersyukur dalam apapun yang kita alami. Sekalipun kita masih Zoom, online untuk belajar, ada yang udah masuk sekolah, kita terus bersyukur. Buktinya kan udah beberapa sekolah yang udah buka. Jadi kita harus bersyukur bahwa semakin hari semakin baik. Kalau kita mau minta kepada Tuhan, itu mujizat juga loh. Kita bisa masuk sekolah lagi, kita bisa tatap muka, kenalan dengan teman baru. Apalagi kita udah 2 tahun enggak sekolah, tiba-tiba buka sekolah. Kita bisa tatap muka. Nah, itu artinya ya. Jadi tujuannya adalah kita mengerti siapa yang kita muliakan. Kita harus tahu memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan pemberi mujizat itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi adik-adik, kita harus tahu bersyukur. Intinya kita harus tahu bersyukur. Bersyukur artinya berterima kasih dan suka berdoa. Berdoa itu bukan mengucap syukur, ngobrol sama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu artinya bersyukur ya. Jadi jangan lupa dengan bersyukur. Jangan lupa berterima kasih. Kita adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita harus tahu bersyukur kembali kepada Tuhan. Nah, kita belajar dari 10 orang kusta ya. Kita jangan mengikuti yang ke-9, tapi kita belajar untuk mengikuti yang 1 orang itu yang suka berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita harus menyenangkan hati Tuhan dengan cara tidak main-main, tidak suka-suka ngomong, dijaga mulutnya, tidak sembarangan untuk berkata-kata. Nah, mungkin kakak di situ aja. Kita tutup Alkitabnya, kita berdoa. Ingat ya, lebih berharga Tuhan Yesus yang pemberi mujizat daripada mujizat ya. Mujizat itu adalah karya Tuhan. Berarti yang terbesar adalah Tuhan Yesus. Intinya di situ aja ya adik-adik. Yuk kita tutup Alkitabnya, kita berdoa. Kita mau akhiri. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Kami udah belajar ya Tuhan Yesus tentang 10 orang kusta. Jadikan kami ya Tuhan jadi anak-anak yang selalu bersyukur, anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus, yang tahu berterima kasih kepada siapapun, terlebih kepada Tuhan Yesus. Ajari kami terus untuk berterima kasih Tuhan dalam keadaan apapun. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa. Kami adalah anak-anak teladan, anak-anak messengernya Tuhan Yesus. Jadikan kami jadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik angkat semua tangannya. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kepintaran, dan roh hikmat, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan Yesus turun bagi setiap adik-adik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik katakan, amin.